Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih. Selamat datang di channel Dunia Tak Terbatas. Tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kedalaman spiritual dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam perjalanan ini. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi kalian yang telah setia mendukung channel ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah agar kita bisa terus berkembang bersama. Hari ini kita akan mengungkap sebuah misteri yang tak terbayangkan tentang perjalanan jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang ditarik untuk menyelami dimensi yang lebih tinggi. Jika kalian merasa terhubung dengan topik ini, jika kalian merasa ada panggilan dalam hati untuk menggali lebih dalam, maka ini adalah pesan untuk kalian. Karena jiwa-jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang mencari, melainkan mereka yang dipanggil oleh energi yang lebih besar untuk menempuh jalan spiritual ini. Di sini, kita akan berbicara tentang perjalanan yang melampaui batas-batas dunia fisik, tentang kekosongan yang penuh kedamaian, dan bagaimana jiwa yang abadi terus berputar dalam lingkaran tak berujung menuju pengenalan yang lebih dalam tentang yang tak terhingga. Ini adalah kisah untuk mereka yang siap membuka mata batin, bagi kalian yang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat di dunia ini. Jadi ajaklah diri kalian untuk menonton sampai akhir, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Bersiaplah untuk menyelam lebih dalam ke dalam misteri yang akan mengubah cara kalian memandang dunia dan diri kalian sendiri. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Saya ingin mendengar dari kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah mendukung channel ini dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup ini hanya separuh dari sesuatu yang lebih besar? Ada momen-momen di mana keheningan membawa kita pada renungan. Apa arti dari semua ini? Mengapa saya ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan kebetulan. Mereka adalah getaran halus dari kosmos, sebuah panggilan lembut dari dimensi tak terlihat yang berbicara melalui jiwa kita. Suara kosmos tidak terdengar seperti kata-kata yang biasa kita dengar. Ia tidak datang dalam bentuk pesan yang jelas, tetapi muncul sebagai dorongan batin, rasa ingin tahu yang tak terjawab, atau bahkan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Rasa kosong itu, meskipun seringkali membuat kita resah, sebenarnya adalah pintu gerbang menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Kosmos berbicara kepada kita dalam bahasa yang hanya bisa dipahami jika kita berhenti sejenak, melepaskan kebisingan dunia luar, dan mendengarkan suara hati. Setiap jiwa pada intinya memiliki hubungan intrinsik dengan semesta. Seperti bintang yang terhubung dengan konstelasi, jiwa manusia adalah bagian dari pola yang lebih besar, tak terlihat namun penuh makna. Namun kehidupan modern seringkali memutus kita dari kesadaran ini. Kesibukan, keinginan material, dan distraksi sehari-hari seperti kabut yang menutupi cahaya kosmos. Tetapi panggilan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menunggu saat yang tepat untuk didengar. Ketika jiwa mulai mendengar suara kosmos, biasanya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah tarikan menuju sesuatu yang lebih tinggi, seolah ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Ini bisa terjadi dalam bentuk momen-momen kecil, seperti merasakan ketenangan mendalam saat menatap langit malam, mendengar gemericik air, atau merasakan kehadiran yang tak terlihat saat merenung sendirian. Namun suara kosmos tidak hanya menyentuh mereka yang mencari. Kadang ia hadir tanpa diundang, terutama dalam momen-momen krisis atau kehilangan. Ketika hidup terasa hancur atau makna kehidupan memudar, jiwa menjadi lebih terbuka untuk mendengarkan suara yang biasanya terabaikan. Di saat inilah kosmos berbicara paling jelas, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan fisik. Panggilan ini adalah undangan untuk memasuki perjalanan spiritual, perjalanan menuju dimensi yang melampaui logika, menuju pengalaman cinta universal, dan harmoni dengan energi yang mengalir di seluruh alam semesta. Langkah pertama dalam menjawab panggilan ini adalah keberanian untuk berhenti dan mendengarkan, membiarkan diri terbuka untuk menerima apa yang tidak bisa dijelaskan tetapi hanya bisa dirasakan.
Setelah mendengar suara kosmos, perjalanan jiwa membawa kita ke cermin yang paling jujur, diri kita sendiri. Namun, ini bukan cermin biasa. Ini adalah cermin jiwa, di mana bayangan yang kita lihat bukanlah fisik, melainkan refleksi dari esensi terdalam kita. Dalam cermin ini, kita tidak hanya melihat siapa kita sekarang, tetapi juga siapa kita bisa menjadi, dan siapa kita dalam hubungan dengan Sang Maha. Ketika kita berdiri di depan cermin jiwa, pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah saya mengenal diri saya? Jawaban ini seringkali sulit ditemukan. Banyak dari kita menjalani kehidupan dengan identitas yang ditentukan oleh lingkungan, peran sosial, atau ekspektasi orang lain. Tetapi di balik semua itu, ada diri sejati yang tersembunyi, sebuah versi murni yang memantulkan sifat ilahi. Untuk menemukan refleksi ini, kita harus berani masuk ke dalam diri, menyelami kedalaman jiwa yang sering kita hindari. Meditasi dan introspeksi adalah kunci untuk membuka pintu menuju cermin jiwa. Dalam keheningan meditasi, kita melucuti semua lapisan ego, ketakutan, dan harapan yang membatasi pandangan kita. Ketika semua itu dilepaskan, yang tersisa hanyalah cahaya murni yang berasal dari dalam. Cahaya ini adalah pantulan dari Sang Maha, energi ilahi yang ada di setiap makhluk. Namun perjalanan menuju cermin jiwa tidak selalu mulus. Kadang kita dihadapkan pada bayangan gelap, ketakutan, penyesalan, atau rasa bersalah yang telah kita simpan. Bayangan ini mungkin menakutkan, tetapi mereka adalah bagian penting dari perjalanan. Seperti seorang pelukis yang membutuhkan kontras untuk menciptakan karya seni yang indah, jiwa membutuhkan konfrontasi dengan bayangannya untuk tumbuh dan menemukan harmoni. Ketika kita mulai menerima semua aspek dari diri kita, baik yang terang maupun gelap, cermin jiwa menunjukkan refleksi yang lebih utuh. Kita melihat bahwa di balik semua ketidaksempurnaan, ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Inti dari jiwa yang selalu terhubung dengan ilahi. Inti ini adalah sumber cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, menemukan refleksi ilahi di dalam diri adalah proses penyatuan. Kita menyadari bahwa diri kita bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dalam refleksi ini, kita melihat bahwa cinta yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam. Sang Maha tidak pernah jauh, Ia selalu hadir, menunggu kita untuk melihatnya di dalam cermin jiwa kita sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu dalam hidup yang terasa seperti deja vu? Atau mungkin sebuah perasaan akrab terhadap tempat, orang, atau situasi yang tidak bisa dijelaskan oleh pengalaman saat ini? Inilah jejak waktu dan kehidupan, sebuah benang merah yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan jiwa Anda dalam perjalanan spiritual yang melampaui batas waktu. Dalam dimensi spiritual, waktu tidak linear seperti yang kita pahami. Ia adalah lingkaran, sebuah siklus tanpa awal dan akhir. Jiwa tidak dibatasi oleh kelahiran atau kematian, tetapi terus melanjutkan perjalanan melalui reinkarnasi, proses di mana jiwa mengambil bentuk kehidupan baru untuk melanjutkan pembelajaran dan penyempurnaan. Setiap kehidupan membawa pelajaran tertentu, dan setiap pelajaran meninggalkan jejak yang membentuk perjalanan selanjutnya. Memori spiritual masa lalu seringkali tersembunyi di bawah permukaan kesadaran kita, tetapi mereka memengaruhi banyak aspek kehidupan saat ini. Pilihan yang kita buat, ketertarikan kita terhadap hal-hal tertentu, dan bahkan hubungan dengan orang lain, seringkali mencerminkan pola dari kehidupan sebelumnya. Orang-orang yang kita temui, baik sebagai teman, keluarga, atau bahkan musuh, seringkali adalah jiwa yang telah kita kenal dalam kehidupan lain. Mereka hadir untuk membantu kita menyelesaikan pelajaran yang belum selesai. Namun, memahami jejak waktu ini bukan hanya tentang mengingat masa lalu. Ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan wawasan spiritual untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Setiap pengalaman yang kita alami adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Untuk mengakses jejak waktu ini, introspeksi yang mendalam diperlukan. Meditasi, doa, atau praktik spiritual lainnya
dapat membuka pintu menuju ingatan jiwa yang tersembunyi. Kadang, jejak ini muncul dalam mimpi, intuisi, atau bahkan melalui terapi spiritual seperti regresi kehidupan lampau. Apapun caranya, memahami perjalanan jiwa melampaui waktu membantu kita melihat bahwa setiap tantangan dan keberhasilan dalam hidup adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Pada akhirnya, jejak waktu dan kehidupan mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual adalah tentang evolusi, bukan kesempurnaan instan. Setiap langkah, bahkan yang terasa kecil atau tidak penting, membawa kita lebih dekat pada tujuan akhir, penyatuan dengan Sang Maha, sumber segala kehidupan. Di dunia ini, kita sering merasa terpisah antara dimensi fisik yang nyata dan dimensi spiritual yang tidak terlihat. Namun, kenyataannya, kedua dimensi ini tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka saling berhubungan melalui jembatan energi, dan jiwa manusia adalah entitas yang memiliki kemampuan unik untuk berjalan di antara kedua dunia ini. Jembatan antara dunia bukanlah sesuatu yang fisik. Ia adalah jalan yang dibangun oleh kesadaran, yang memungkinkan kita untuk mengakses realitas yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tubuh fisik kita. Proses ini seringkali dimulai dengan rasa ingin tahu yang mendalam atau pengalaman spiritual yang membuka mata kita terhadap kemungkinan adanya dimensi lain. Tanda-tanda seseorang mulai membangun jembatan ini seringkali datang secara halus. Ini bisa berupa mimpi yang terasa sangat nyata, intuisi yang tajam, atau pengalaman sinkronisitas, di mana kejadian-kejadian dalam hidup terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Kadang jembatan ini muncul dalam bentuk perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, entah itu melalui meditasi, doa, atau bahkan saat berada di alam. Namun perjalanan di jembatan ini membutuhkan kesiapan. Dimensi spiritual adalah ruang yang penuh dengan energi, baik yang terang maupun gelap. Sebelum melangkah lebih jauh, jiwa harus memperkuat dirinya melalui kebijaksanaan, niat yang murni, dan perlindungan spiritual. Latihan seperti meditasi, visualisasi, atau penggunaan mantra dapat membantu membangun pondasi yang kuat. Ketika seseorang berhasil melintasi jembatan ini, pengalaman yang dirasakan seringkali tak terlukiskan. Mereka mungkin melihat visi yang penuh makna, mendengar suara-suara ilahi, atau merasakan kehadiran entitas spiritual yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang pengalaman luar biasa. Ini adalah tentang membawa wawasan dari dimensi spiritual kembali ke dunia fisik, mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Jembatan antara dunia adalah pengingat bahwa kita adalah makhluk multidimensi. Kita bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga jiwa yang terhubung dengan energi ilahi. Dengan membangun dan menjelajahi jembatan ini, kita tidak hanya memperluas kesadaran kita, tetapi juga menemukan tujuan sejati kita sebagai bagian dari keseluruhan kosmos. Ketika jiwa mulai mendekati gerbang menuju dimensi baru, ia dihadapkan pada perjuangan terbesar dalam perjalanannya. Melampaui batasan ego, ketakutan, dan keterikatan duniawi. Gerbang ini bukanlah sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi merupakan simbol dari pergeseran kesadaran, sebuah titik di mana jiwa harus melepaskan segala yang mengikatnya pada realitas lama untuk melangkah ke dalam cahaya yang lebih tinggi. Perjuangan ini tidak selalu terlihat seperti pertempuran fisik, tetapi lebih kepada konflik batin yang mendalam. Ego yang telah lama menjadi identitas diri seringkali merasa terancam oleh perubahan ini. Ia menciptakan keraguan, rasa takut, dan keinginan untuk tetap berada di zona nyaman. Jiwa di sisi lain merasa ditarik oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan untuk melampaui batas-batas lama dan menemukan kebenaran yang lebih dalam. Ketakutan adalah salah satu hambatan terbesar di ambang gerbang ini. Ketakutan akan kehilangan, ketidakpastian, atau bahkan ketakutan terhadap apa yang mungkin ada di sisi lain gerbang. Ketakutan ini seringkali didorong oleh keterikatan kita pada hal-hal duniawi, status, hubungan, atau harta benda.
Namun perjalanan menuju dimensi baru membutuhkan keberanian untuk melepaskan semua itu. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi membebaskan diri dari beban yang menghalangi jiwa untuk terbang lebih tinggi. Dalam perjuangan ini, kesabaran dan penerimaan menjadi kunci. Jiwa harus belajar menerima bahwa proses ini tidak instan, melainkan perjalanan bertahap. Ada saat-saat di mana kemajuan terasa lambat atau bahkan mundur, tetapi setiap langkah kecil adalah bagian dari transformasi yang lebih besar. Meditasi, doa, dan refleksi mendalam adalah alat yang dapat membantu jiwa menghadapi perjuangan ini. Dengan memasuki keheningan batin, kita dapat melihat ketakutan dan keterikatan kita dengan lebih jelas, serta menemukan keberanian untuk melepaskannya. Dalam proses ini, jiwa mulai merasakan kebebasan yang datang dari melepaskan apa yang tidak lagi diperlukan, membuka jalan menuju gerbang yang menunggu di depan. Melampaui ambang gerbang ini adalah momen transformasi yang mendalam. Jiwa tidak hanya melihat dunia dengan cara yang baru, tetapi juga merasakan dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran yang melampaui batasan individu. Di sisi lain gerbang, jiwa menemukan kebebasan sejati dan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Dalam perjalanan spiritual, ada saat-saat di mana jiwa merasa tersesat atau tidak yakin kemana harus melangkah. Di saat-saat seperti inilah cahaya yang menuntun seringkali muncul dalam bentuk guru spiritual, intuisi, atau bahkan pesan-pesan dari alam semesta. Cahaya ini adalah manifestasi dari kasih ilahi yang hadir untuk membimbing jiwa menuju pencerahan. Guru spiritual, baik dalam bentuk manusia maupun non-manusia, memainkan peran penting dalam perjalanan ini. Mereka adalah pemandu yang telah menempuh jalan tersebut sebelumnya, membawa kebijaksanaan dan pengalaman untuk membantu jiwa lain menemukan jalannya. Guru ini tidak selalu hadir dalam bentuk sosok yang nyata. Terkadang mereka muncul dalam mimpi, meditasi, atau intuisi. Bahkan buku yang tepat, percakapan yang menginspirasi, atau pengalaman sederhana bisa menjadi bentuk kehadiran seorang guru. Mimpi seringkali menjadi medium di mana jiwa menerima petunjuk ilahi. Dalam keadaan tidur, batas antara dimensi fisik dan spiritual menjadi lebih tipis, memungkinkan pesan dari dunia yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Mimpi ini mungkin berupa simbol-simbol yang memerlukan interpretasi atau pengalaman langsung yang memberikan wawasan mendalam. Intuisi juga merupakan alat yang kuat dalam perjalanan ini. Intuisi adalah bisikan jiwa, suara halus yang menuntun kita ke arah yang benar. Ketika jiwa belajar untuk mendengarkan intuisi, ia mulai mempercayai dirinya sendiri dan menemukan jalannya meskipun tanpa peta yang jelas. Namun, untuk menerima bimbingan dari guru spiritual dan petunjuk ilahi, jiwa harus terbuka. Keterbukaan ini membutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk melepaskan kontrol. Jiwa harus siap untuk mendengarkan, belajar, dan menerima bahwa ia tidak selalu mengetahui segalanya. Cahaya yang menuntun tidak hanya mengarahkan jiwa, tetapi juga memberi kekuatan. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, bahwa ada energi ilahi yang selalu hadir untuk mendukung dan membimbing kita. Dengan mengikuti cahaya ini, jiwa menemukan jalan menuju pencerahan, membawa tidak hanya kebijaksanaan tetapi juga cinta dan kedamaian yang melampaui segala hal. Ketika jiwa melangkah melewati gerbang transformasi, ia tiba di sebuah ruang yang tidak lagi terikat oleh hukum-hukum fisik seperti yang kita kenal. Dimensi baru ini bukanlah tempat yang bisa ditemukan di peta atau diukur dengan alat ilmiah. Ini adalah keadaan kesadaran, di mana realitas fisik larut dan digantikan oleh pengalaman murni akan keberadaan. Di dimensi ini, waktu tidak lagi linear. Masa lalu, masa kini, dan masa depan terasa menyatu dalam satu momen abadi. Ruang tidak lagi terasa seperti jarak yang harus ditempuh, tetapi lebih seperti kesatuan tanpa batas. Jiwa menyadari bahwa dirinya tidak lagi terpisah dari semesta, melainkan menjadi bagian integral dari pola energi yang mengalir tanpa henti.
Pengalaman berada dalam dimensi ini seringkali melampaui kata-kata. Ada rasa kehadiran yang begitu mendalam, di mana jiwa merasakan cinta tanpa syarat, damai yang tak tergoyahkan, dan kebijaksanaan yang seolah mengalir dari sumber yang tak terbatas. Dalam dimensi ini, ego kehilangan cengkeramannya, dan jiwa merasa bebas untuk menjadi dirinya yang sejati. Namun berjalan di jalur yang tak terlihat, ini bukan berarti jiwa meninggalkan dunia fisik sepenuhnya. Sebaliknya, jiwa belajar untuk hidup di dua dunia sekaligus, dunia fisik yang nyata dan dunia spiritual yang tak terlihat. Ini adalah proses integrasi, di mana wawasan dan energi dari dimensi baru dibawa kembali ke kehidupan sehari-hari. Jiwa yang telah mengalami dimensi ini seringkali membawa perubahan mendalam dalam cara mereka memandang kehidupan. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai variasi dari satu kesatuan yang lebih besar. Konflik, rasa takut, dan keterikatan duniawi mulai kehilangan maknanya, digantikan oleh rasa syukur, cinta, dan keinginan untuk melayani yang lebih besar. Dimensi baru ini adalah tempat di mana jiwa benar-benar memahami tujuan hidupnya, untuk menjadi saluran cinta dan cahaya di dunia. Dengan melangkah di jalur ini, jiwa tidak hanya menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kedamaian bagi orang lain. Dalam perjalanan spiritual, jiwa akhirnya mencapai titik di mana ia mulai memahami bahasa universal yang mengalir melalui segala sesuatu, cinta. Cinta ini bukan hanya emosi yang kita rasakan dalam hubungan pribadi, tetapi energi ilahi yang menjadi inti dari seluruh ciptaan. Bahasa cinta semesta berbicara tanpa kata. Ia hadir dalam keheningan, dalam senyuman seorang anak, dalam embusan angin yang lembut, atau dalam pelukan hangat seseorang yang peduli. Ini adalah bahasa yang menghubungkan semua makhluk, melampaui perbedaan bahasa, budaya, atau kepercayaan. Ketika jiwa mulai memahami bahasa ini, ada perubahan mendasar dalam cara pandangnya terhadap kehidupan. Jiwa tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang terpisah-pisah, tetapi sebagai jaringan kehidupan yang saling terhubung. Setiap makhluk hidup, dari manusia hingga hewan, tumbuhan, dan bahkan elemen alam, dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan yang harmonis. Keajaiban seringkali menjadi bagian dari pemahaman ini. Jiwa mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil, tetesan hujan yang menyuburkan tanah, bunga yang mekar, atau bahkan dalam napas yang diambil tanpa kesadaran. Setiap momen menjadi kesempatan untuk merasakan cinta yang mengalir dari Sang Maha kepada segala ciptaannya. Bahasa cinta semesta juga mengajarkan jiwa tentang kesatuan. Jiwa mulai menyadari bahwa perbedaan adalah ilusi, dan di balik semua itu, kita semua adalah satu. Dalam kesadaran ini, konflik, kebencian, dan ketakutan mulai memudar, digantikan oleh keinginan untuk memberi, mencintai, dan menyembuhkan. Namun, memahami bahasa ini membutuhkan keterbukaan hati. Jiwa harus melepaskan prasangka, ego, dan keinginan untuk mengontrol. Hanya dengan hati yang murni dan pikiran yang tenang, jiwa dapat mendengar dan memahami pesan-pesan cinta ini. Bahasa cinta semesta adalah alat transformasi yang paling kuat. Ia tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga cara kita berinteraksi dengannya. Dengan berbicara dalam bahasa ini, jiwa menjadi saluran cinta ilahi, membawa kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan kepada semua yang disentuhnya. Seringkali kita mendengar kata kekosongan dengan konotasi yang menakutkan, seolah-olah ia adalah kehampaan yang menyakitkan atau kehilangan yang tak terbayangkan. Namun dalam dunia spiritual, kekosongan memiliki makna yang jauh lebih dalam dan lebih indah. Kekosongan bukanlah ketidakberadaan atau kehampaan, melainkan ruang batin yang penuh dengan kedamaian yang murni, ruang di mana jiwa melepaskan segala pengikatan pada dunia dan menemui dirinya sendiri dalam kesadaran yang lebih tinggi. Kekosongan ini adalah kondisi batin yang mengundang kedamaian dan keheningan, tempat di mana semua kecemasan, keraguan, dan ketakutan mereda. Ini adalah saat ketika ego tidak lagi menguasai,
dan jiwa kembali kepada keadaan aslinya yang bebas dan murni. Dalam kekosongan, kita tidak merasa terpisah dari dunia, tetapi justru merasakan koneksi yang mendalam dengan seluruh ciptaan. Salah satu cara untuk memasuki kondisi kekosongan ini adalah melalui meditasi. Dalam keheningan pikiran, kita mulai melepaskan identitas palsu yang kita pegang teguh selama ini. Kita melepaskan kebutuhan untuk menjadi sesuatu atau seseorang dan hanya ada kehadiran yang tenang. Dalam ruang kosong ini, jiwa menemukan dirinya yang sejati dan dari sini muncul pemahaman yang lebih dalam tentang Sang Maha. Kekosongan menjadi tempat kita merasakan kehadiran Tuhan yang tak terhingga, di mana kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih penuh kasih daripada yang kita bisa bayangkan. Misteri kekosongan adalah jalan menuju pemahaman bahwa segala sesuatu datang dari kekosongan dan kembali ke dalamnya. Dalam kenyataan yang sejati, kekosongan bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ia adalah ruang di mana segala potensi muncul, di mana kehidupan dan kematian saling menyatu, di mana jiwa mengenali dirinya sebagai bagian dari yang tak terbatas. Kekosongan ini mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam pencapaian atau kepemilikan, tetapi dalam pengakuan akan ketidakberadaan ego, dalam menerima kesatuan dengan alam semesta. Ketika kita menyelami perjalanan spiritual kita lebih dalam, kita mulai memahami satu kebenaran yang mendalam. Perjalanan ini tidak memiliki akhir. Jiwa yang abadi, yang kita sebut diri kita, terus berputar dalam lingkaran tak berujung, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang yang tak terhingga. Jiwa tidak pernah berhenti belajar, berkembang, atau mencari. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang diri kita yang sejati. Namun, semakin kita mengenal, semakin kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami misteri alam semesta atau kehadiran Tuhan yang tak terhingga. Sebab jiwa yang abadi ini, meskipun sedang dalam pencarian tanpa henti, sudah memiliki segala yang dibutuhkan. Kesadaran, cinta, dan kebijaksanaan. Kita sudah utuh. Lingkaran tak berujung ini adalah simbol dari perjalanan yang tak pernah berakhir, yang terus berputar dalam harmoni dan keseimbangan. Setiap kehidupan, setiap pengalaman, setiap langkah adalah bagian dari lingkaran besar yang mengarah pada kesatuan dengan yang tak terhingga. Jiwa yang abadi tidak mengenal batasan waktu atau ruang karena ia merupakan bagian dari kekekalan itu sendiri. Pada akhirnya perjalanan spiritual ini mengarah pada pemahaman bahwa tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kita sudah ada dalam kesatuan dengan yang ilahi dan hanya dengan melepaskan segala pencarian, kita bisa merasakannya. Perjalanan ini adalah perjalanan kembali ke rumah, ke pusat diri kita yang sejati, yang selalu ada dan selalu utuh, meskipun kita mungkin tidak menyadarinya. Perjalanan spiritual adalah jalan yang penuh misteri, penuh dengan pencerahan dan kebingungan, dengan pencarian dan penemuan. Namun, pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yang tidak pernah terpisah, dan yang selalu kembali ke sumber yang satu, Sang Maha, yang tak terhingga. Perjalanan ini adalah lingkaran tak berujung yang tidak berakhir, karena jiwa yang abadi kita akan terus berkelana, tidak untuk mencari, tetapi untuk merasakan, mengalami, dan menjadi satu dengan segala sesuatu. Dalam setiap momen kehidupan, dalam setiap napas, kita berada dalam pelukan cinta semesta, dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita yang sejati. Kita adalah bagian dari perjalanan ini, dan perjalanan ini adalah bagian dari kita, tak terpisahkan, tak terukur, dan penuh dengan keindahan yang tak terungkapkan. Saat kita menyadari hal ini, kita akan tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian, karena kita selalu berjalan dalam cahaya yang lebih besar, yang mengarah pada kesatuan dan kedamaian abadi.
Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai suatu tujuan, tetapi tentang menjalani pengalaman hidup dengan kesadaran dan cinta yang mendalam. Dan saat kita tiba di penghujung setiap perjalanan, kita akan menemukan bahwa kita baru saja memulai perjalanan yang lebih dalam, menuju pengenalan yang tak terhingga.